Yo. Nah, Kok kayak berasi? ini patah ya? Hancur ya? Patah ya? Emang sampean ro? Hah? Emang sampean ro? Enggak. Sing balap apa meneh? Embo. Benar. Wih, sampai hitam ya? Cewek, pokoknya yang cowok Jawa nikah dengan sana, pokoknya kalau nakal burungnya itu nggak ada. Hai guys, welcome back to 99 Podcast. Di episode kali ini sesuai dengan mayoritas request kalian, karena banyak dari kalian yang request tentang konten yang berbau misteri, konten yang berbau mistis. Kalau katanya Om Hao itu berbau metafisika. Oke, jadi kali ini tema kita hal-hal yang berbau metafisika ya. Ini bahasa kerennya. Oke, tapi sebelumnya spoiler dikit. Tadi tamu kita datang ke sini ke ruangan Podcast 99. Ada sesuatu yang membuat beliau terpukau akan adanya sesuatu di sini. Oke, langsung aja ke tamu kita kali ini, Mas Kris. Oke, Mas Kris, gimana kabarnya? Baik mas. Alhamdulillah. Oke, Mas Kris. Ya. Sedikit cerita tadi, ketika Mas Kris masuk ke sini tuh terpukau karena apa? Kok kayaknya apa? Tadi kayak nggak mau masuk sebentar, terus kayak ada ya. Kita juga kaget. Ada apa di ruangan kita kok tiba-tiba Mas Kris kayak terpukau sejenak gitu. Bisa diceritakan Mas Kris. Tadi ada apa sih sebenarnya? Terima kasih mas. Oke. Tadi di depan sih nggak terdeteksi ya. Begitu kita masuk ruangan, lo kok lihat di kamar mandi, Oke. di belakang kok ada sesuatu yang ketinggal. Oh, Maksudnya gitu. ketinggal itu suatu barang. Entah itu dari apa ya, dulu yang pernah di sini atau gimana, tapi kayaknya dilempar keluar kamar Oke. mandi ya. Oh gitu. Itu dalam bentuk apa Mas Kris? Sekilas itu kayak apa, taring apa gigi gitu, cuman ada kalungnya gitu ya. Oh gitu. Nah, Oke. ya Itu nanti. itu kalau dari segi bahaya nggak bahayanya, kalau menurut pandangannya Mas Kris itu gimana? Bahayanya karena itu kan pegangan mas. Oh, itu pegangan. Seseorang kalau nggak sinkronisasi terjadi sama seseorang yang menemukan, mungkin pengaruh dan dengan orangnya itu sendiri. Oh begitu, bisa Gitu. berpengaruh. Iya, apalagi kan ada anak-anak kecil. Oh gitu. Nah, itu biasanya masih sensitivitasnya lebih tinggi. Masih tinggi, Gitu. iya. Itu bisa dilihat secara kasat mata nggak Mas Kris? Atau memang dengan bisa, nanti. oh bisa dilihat Bisa. secara kasat Nanti mata? bisa ya mas ya? Bisa. Diproses dulu ya? Oke. Oke. Oke, bisa Oke. dimasukkan di video nanti Om. Oke, good. Oke, saya sendiri dari awal Mas Kris berhubungan dengan dunia metafisika. Saya bilangnya metafisika Mas ya. Siap. Metafisika itu awal mulanya itu Mas Kris memang dari kecil atau mempelajari hal seperti itu? Kalau dari kecil sih kayaknya enggak, cuman tapi ada keanehan-keanehan dulu kan. Oh gitu. Nah, sejak kelas 6 itu sudah saya bisa ngobrol sendiri. Terus Oh, tapi gitu. dari kecil katanya Mbah itu kalau sudah diklonin bapak atau ibu itu tiba-tiba udah besok pagi ditemukan orang tukang ngarit kayak Oh gitu. Nah, wah ini anaknya ini gitu Iya, kan. iya. Terus Pindah tempat juga? ya, Pindah tempat juga? ya Mas. Jadi terus besok-besok lagi kan pintu semua kekunci. Iya, Itu masih usia 3 tahun lah. iya. Itu temukan di atas pohon besar Oh, gitu. Ditemukan orang dari sawah gitu diantar Oke. kayak gitu. Jadi terus habis itu saya dipisah sama Oh. bapak ibu ke Iya. Bali, saya sama kakek nenek. Nah dari situ kelas 6 baru ada hal-hal yang aneh. Ya, oke. Yang aneh terjadi. Kalau Iya. Mas Kris Iya. lihat sendiri, kira-kira di keluarganya Mas Kris memang ada yang punya hal seperti itu ya? Iya, ada Oh, seperti itu. kakek. Iya. Terus habis itu Mas Kris mendalami atau ya sudah saya ya memang ini gimana Mas Kris? Sebenarnya dulu kan nggak ada yang ngarahkan mas. Oh gitu. Nggak kan ada ngarahkan. Habis itu terus lama-kelamaan saya itu ditemukan sama seseorang. Oh gitu. Sebelumnya sih saya kan di Katolik. Oh gitu ya. Terus kok ketemunya dengan orang-orang non Katolik kan kayak Non-Katolik. gitu. Terus ketemu sama Ustadz Heri, saya dibilangin kamu ini ada sesuatu. Oh tahu. Ada sesuatu.
Iya memang, tapi itu kok saya kan nggak belum fokus di situ kan. Iya. Itu terus habis itu saya diperkenankan. Kalau Om Heri bisa bilang begitu, berarti jenengan bisa saya kan gitu. Oh. Oh saya nggak bisa, Duh, nggak bisa. Kan bilangnya gini, ilmu tanpa guru adalah sesat. Iya. Nah, Pernah dengar sedangkan itu. selama ini yang apa ya pertemanan saya kan dengan hal-hal yang berbau Oh. fisika ya. Iya. yang nggak fisik. Iya. Nah terus tak tantangin Ustadz Heri itu terus diarahkan ke temen di mana itu namanya Cianjur. Oh, di Cianjur. Di Cianjur sana baru benar-benar diarahkan akhirnya ya wis benar-benar fokus di situ kan. Oh gitu. Nah. Kalau awal mulanya Mas Kris Iya. bisa lihat seperti itu Mas Kris ya, hal-hal yang berbau metafisika, hal-hal berbau magis, itu perasaan takut itu muncul nggak Mas Kris? Ini mungkin jadi pertanyaan besar teman-teman yang ada di rumah ketika kalau misalkan saya sendiri Mas Kris ya, kalau melihat hal seperti itu kan langsung wah kaget dan takut. Kalau Mas Kris sendiri itu seperti apa? Ya sama, Mas. Sama juga ya. Sama karena apa ya frekuensi manusia yang normal itu kan nggak sama dengan frekuensi astral. Makhluk astral. Jadi ketika sinkronisasi terjadi itu mereka lebih tinggi dulu. Kita belum siap kan, itu kan biasanya ngeblank. Oh gitu. Itu kan terkejut Iya, itu. iya, Nah terkejut. terkejut itu refleksi dari tubuh semuanya, anatomi. Kadang-kala kan karena terlalu apa ya, refleks itu terlalu tinggi, biasanya nggak mau gerak. Iya, Kayak iya, bengong. kaku, iya, bengong. Nah biasanya kalau mereka itu kan ngerekam apa ya, apa yang ada di motorik kita. Iya, di motorik kita. Nah motorik itu akhirnya apa yang dipikirkan terjadi kan gitu. Oh begitu. Berarti ketika kita melihat suatu sosok itu berarti sebenarnya ada di otak kita. Ya kan gini Mas. Oh gitu. Metafisika atau apa ya itulah namanya, itu nggak ada wujud aslinya Iya. sebenarnya. Cuman energi yang melayang-layang aja toh. Iya. Nah mereka itu kan butuh suatu sosok yang divisualisasikan kan itu. Iya. Nah mereka itu merekam kadang-kala kita jalan enak gitu. Terus ada apa ya informasi di sini lo ada sesuatu hal. Iya. Nah sugesti itu yang diperkembang di suatu wilayah akhirnya membentuk kan, Iya. membentuk image kan, Iya. imajiner sini itu terbentuk di situ. Nah kita jalan ke sana, oh di sini ada Lihat. pocong ini, karena gitu. Oke. Lah kan udah mindset di sini. Iya, sudah ada Akhirnya energi itu bentuk lah. membentuk seperti yang apa kita pikirkan itu tadi Mas. Oke. Kadang-kadang seperti itu juga kaget kita. Oh iya. Iya, jelas itu Mas. Ya kembali lagi dari pertanyaan animasi itu sama. Kita juga dulu perlu apa ya? Terbiasaan dulu. Adaptasi. Sudah beradaptasi. Dulu ya kaget ada yang wajah rusak atau apa-apa, wah sampai stres gitu kan. Oh gitu. Sama juga Sama. ada, Mas. Kecuali gini Mas. Kecuali anak-anak yang benar-benar gift ya. Gift itu pemberian Pemberian kan. asli memang. Pemberian langsung dari kecil, jadi interaksi yang berulang kali dalam kehidupannya itu sudah jadi makanan sehari-hari Iya, kan, udah biasa. Kayak teman biasa gitu Mas ya. Nah dulu juga seperti itu, tapi masih kecil saya. Tadi nggak inget, jadi nggak ada kata-kata apa cerita dari kakek nenek gitu aja. Terus kelas 6 baru saya mulai ngerti, ini ada sesuatu, ini ada sesuatu, ini ada sesuatu seperti itu. Oke. Nah tapi tidak saya apa ya, nggak konsentrasi di situ. Ketika saya di Bali baru temen itulah, itu baru oh seperti ini saya ngerti. Akhirnya ya biasa wes. Oke. Gitu. Kalau bentuknya sendiri Mas Kris ya, kan Iya. tadi Mas Kris barusan bilang pernah ke Bali gitu ya. Iya. Itu yang di Jawa sama di Bali itu bentuknya juga beda gitu Mas Kris. Mungkin gini kan, karena mereka hidupnya juga berdampingan dengan imajiner orang, Masyarakat yang ada di situ. atau kultur Iya, lah. kulturnya masyarakat yang kultur ada di situ. Itu membentuk suatu juga apa ya bidang atau sosok lah ya. Oke. Apa yang dipercaya mereka di situ, ya mereka di situ kan gitu. Ya ada kayak makhluk yang dari Jawa Iya. ke Bali ya ada. Ya, Karena mereka kan dibawa oleh mindset orang yang ke sana. ya yang percaya itu bahkan di sana ya bukannya dikultuskan bukan. Jadi semuanya yang ada di situ kan kayak di apa ya Mas?
dikasih apa gitu? Iya, sesajen. Itu kan untuk penghormatan mereka ada di situ kan gitu. Oke. Jadi mereka terbentuk image, nama atau sosok itu dari kultur mereka. Masyarakat yang ada di situ. Oke, iya. benar. Kalau apa namanya Mas Kris, makhluknya itu sendiri Mas Kris, saya pernah lihat beberapa konten yang berbau metafisika Mas Kris ya di YouTube. Itu katanya ketika mereka ingin menunjukkan wujud mereka dalam bentuk apa namanya Mas ya, real wujud itu katanya butuh energi yang besar. Betul. Benar, memang seperti itu Mas Kris. Iya. Ya maaf juga Mas. Iya. Berarti kalau yang di YouTube yang lain itu kemungkinan besar itu Palsu. 80% itu setting lah. Settingan dia, saya nggak yakin juga. Karena saya juga pernah dengan temen ya, kameramen itu yang ahlinya kameramen itu penangkapan dari kamera itu nggak bisa secara wujud, itu nggak bisa, mungkin vortex terus orbs itu kayak yang debu-debu gitu loh. Itu kan mereka kan energi yang bertebaran gitu. Nah kalau sudah membentuk itu kan vortex namanya, tapi nggak bener wujud bener enggak. Itu kalau yang ada yang konten-konten saya juga nggak yakin kayaknya ada pocong bisa gitu. itu baik. Iya. Kayaknya juga nggak real gitu loh, dari kamera. kayak cuma ngejar subscriber sama viewer gitu loh Mas ya. Sensasi aja. Mas. Terus kalau apa namanya Mas Kris ya, kan kalau saya lihat juga ada memang sosok-sosok tertentu yang apa namanya mereka memang umurnya sampai ribuan tahun gitu. Itu memang ada bentuk aslinya atau memang kayak orbs gitu. Maksudnya saya sendiri kurang tahu Mas Kris ya, dunia metafisika itu seperti apa. Sepemahaman saya dan setahu saya ada yang memang seperti itu, yang umurnya memang udah ribuan tahun dan menjaga suatu tempat sehingga mereka punya sosok tertentu untuk apa namanya, untuk menjaga wilayahnya seperti itu. Kalau menurut Mas Kris seperti apa? Jadi mungkin pengertiannya masing-masing ya. Jadi makhluk itu kan terbagi beberapa ya. Kan ada namanya yang kodam. Iya, kodam. Nah, kodam itu suatu sosok astral yang mendampingi ketika manusianya itu hidup. Kadang kan mereka itu terlahir atau tercipta dari gini. Pernah dengar sedulur papat timur? Iya, pernah sedulur Pak. Seperti itu. Karena dari sudah masih muda, terus itu sering disambati atau dipanggil, itu kan menjadi kodam pendamping kan. Dan sosoknya pun persis kadang-kala persis dengan kita. Gitu. Jadi mungkin gini, ketika mbak kita sudah meninggal nih, kadang-kala anak cucunya masih lihat, loh kodam baik. Itu kodamnya ya berarti ya. Okay. Jadi kalau kodam itu kan nggak bisa hancur atau bisa mati. Tapi kalau jasad sudah hancur. Jadi biasanya mendampingi lagi, nanti kayak nitis kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi turun temurun nanti. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Kayak jin gitu. Kayak jin itu kan berbeda nih Mas. Sudah berbeda. Meskipun sama makhluk halus tapi beda jenis gitu. Beda jenis. Kadang-kadang kan jin itu yang belum pernah kadang-kadang belum pernah disentuh atau disambati manusia. Itu dia belum berbentuk apapun. Gitu. Kan ada Mas. Katanya pocong warna merah. Iya, kayak kuntilanak warna merah kayak gitu. Itu kalau saya anggap itu hanya imajinasi. Sebenarnya nggak ada. Karena masa lampau atau masa yang sudah nggak ada ini, itu kan kehidupannya cuma hitam sama putih. Makanya kenapa terus pocong warnanya putih, terus ini genderuwo warnanya hitam, nggak ada yang berwarna. Karena masa apa ya, kehidupan dunia maya ibaratnya ya. Dunia maya yang imajiner itu kan hitam putih. Jadi masa lampau, nggak ada yang berwarna gitu, nggak ada. Nah kalau ada yang berwarna, kadang-kala kan ada yang gini, itu sudah berdampingan dengan manusia. Jadi mereka merekam kehidupan manusia sendiri. Oke. Kalau tadi kayak misalkan Mas Kris tahu ada sesuatu di sini Mas Kris seperti itu. Terus kemudian Mas Kris apa bahasanya Mas ya, menerawang atau gimana? Ini kayaknya punyanya orang dulu. Terus Mas Kris melihat ini sudah lama. Itu tahunya dari mana kayak gitu Mas Kris? Jadi gini Mas.
ketika melihat sesuatu itu kita sudah bisa refleks ke belakang. Oh gitu. Nah, ini penyanyi kayak apa ya? Kayak sesuatu yang hilang gitu kan. Terus ditanyakan ke saya gitu. Iya. Pokoknya nggak 24 jam itu. Kan pasti barang masih kepegang. Oh iya, Nah, itu di sini nih. Ini tempatnya di sini. Nah, itu nggak tahu juga ada yang ngarahin gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak penglihatan kita, ini orangnya gitu. Kayak gitu. Oke, baru tahu Mas Kris. Soalnya dulu di tempat kerja saya Mas Kris ya pernah ada salah satu beberapa siswa itu kan kehilangan HP. Kemudian ketika dicari satu sekolahan itu nggak ketemu gitu Mas Kris ya. Kemudian kita minta tolong ke orang yang pintar, beliaunya juga tahu. Ini loh sudah dibuang di luar pagar, coba sampai cari di situ. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau dipikir secara logika kan susah juga Mas Kris ya. Itu tadi berarti memang seolah-olah kayak ada sesuatu yang ada gini Mas, spiritual atau paranormal. Biasanya kan ada ya pendampingnya mesti ada. Entah itu maksudnya kayak perewangan. Terus karena ilmunya tinggi, jadi tingkat sensitivitasnya melihat sesuatu itu tinggi, tajam. Nah itu bisa. Terus ada lagi ya itu dibagi-bagi karena bisikan yang lain, kodam yang ya itu kayak gitu. Jadi karena olah rasa itu kan menimbulkan sensitivitas yang tinggi kadangkala itu dengan lagu prihatin, puasa dan sebagainya lah. Seperti itu. Itu jadi, juga perlu dilatih berarti Mas ya. Iya, kalau ada yang melatih Mas. Tapi kalau nggak boleh jangan belajar sendiri gitu ya. Kayak di Google. Betulnya kameramen gitu. Oke. Kalau Mas Kris sendiri sisi positifnya dengan dengan kemampuannya fisika, metafisikanya Mas Kris itu kira-kira apa Mas Kris? Ya sisi satu positif. Mungkin banyak membantu orang Mas satu. Gitu. Terus juga saya maaf sekali kok saya membongkar enggak. Jadi ada suatu badan rahasia dari pemerintah itu merekrut saya untuk menyelesaikan kasus-kasus besar ibaratnya seperti itu sampai sekarang lah. Nah jadi ya mereka itu juga ternyata memakai hal seperti itu juga. Memakai sesuatu kasus yang tidak bisa dinalar. Ya contoh gini, ada kasus pembunuhan nih. Satu keluarga meninggal kan, dia ngerampok banyak uang kan. Nah bagaimana caranya dia bisa lolos dari hukum kan gitu? Nah, pakai sesuatu kan untuk membentengi dia. Nah, itu ada kejadian kemarin di Bali itu 10 tahun dari Jepang, warga Jepang enggak? Divonis 10 tahun. Enggak, nah meninggal. Jadi meninggal sudah satu keluarga dihabisin. Dihabisin, dirampok. 10 tahun itu enggak kebongkar kasus itu. Nah, terus dengan pakai kita, saya lihat dedet, ternyata mayat ini ditaruh di suatu kayak pantai. Jadi diikat besi gitu, semuanya dimasukin situ. Kan nggak bisa mendeteksi. Iya, nggak bisa deteksi. Kalau itu pertaruhan saya dengan Basarnas waktu itu. Basarnas. Mas coba selam sampai dalam, nggak bisa. Terus lagi nggak bisa. Terus tak kasih gambaran kan. Gambarnya kayak gini Mas, ada kayak batu karang, terus nanti ada kayak gini. Nah dilihat lagi mungkin ada beberapa menit baru ketemu. Nah situ ternyata tulang kakinya itu sudah jadi karang kan 10 tahun. 10 tahun. Nah dari situ akhirnya ketemu kan. Ketemu di diagnosa dan sebagainya. DNI kok DNA. Darahnya dan sampai itu. Nah kebetulan setelah hal seperti itu gitu Mas. Timingnya itu pas biasanya. Kalau barangnya sudah ketemu, pelakunya juga bisa ketemu. Sudah takdir kayaknya. Mungkin bisa gitu. Jadi mereka membantu mungkin ya. Berarti di era modern ini nggak tabu lagi juga seperti itu. Terus ternyata orang daerah Jawa Timur lah itu ketangkep di situ wes. Terus kita ngomongin sedikit tentang Banyuwangi Mas ya kan. Kayaknya kan Banyuwangi masih dicap kental seperti itu. Kalau Mas Kris sendiri menilai
masih seperti itu juga. Setuju, Di apa? Di Banyuwangi itu memang masih Iya, kental iya, hal-hal iya. berbau medis, Oke, supranatural gitu nggih. Ada baiknya sebenarnya. Nggih. Ada baiknya Oh, itu gitu. dibuat seperti itu dengan cerita atau dari masyarakat ke masyarakat ya. Nggih. Itu ada baiknya juga karena itu identitas ya, Iya, kultur, identitas. terus Budaya. budaya. Bagian dari Nah budaya. itu kan apa katanya santet Santet. Banyuwangi ya. Iya, terkenal banget. kota santet. Nah itu sebenarnya ada bagusnya sebenarnya. Sisi positifnya ada. Oh, Heeh. kalau apapun kita di sana mesti wah Iya, bener-bener itu pernah pengalaman kayak gitu. Mas, Cuman juga. banyak pelaku spiritual sekarang banyak sekali mas menjamur lah. Menjamur dia masih bisa baru-baru bisa aja sudah buka praktek seperti itu. Cuman terus akhir-akhirnya kan modus gitu kan. Oke. Akhirnya modus. Mas ya gitu. Akhirnya modus kayak gini kayak gitu. Jadi persepsi itu sebenarnya ya ada. Merubah image akhirnya. Kenapa? Merubah image akhirnya. Iya, Ada bagusnya ada enggaknya. Oh gitu. Itu karena lagi-lagi sudah terkenal ini. Iya, sudah terkenal di di mana-mana. mana-mana. Ternyata belum ada kalanya seseorang yang pernah saya temuin. Kan saya dekat Alas Purwo sana. Nggih. Banyak orang ke sana. Nah, itu nyari orang yang itu belum ketemu, Mas. Maksudnya nyari orang yang bener bisa itu nggak ketemu. Nah, itu ternyata tuh saya pernah ke Banyuwangi gitu. Ada seorang padahal orang bukan saya lihat ya nggak seperti orang spiritual dan sebagainya. Orang biasa tuh ngaret, tapi bisa. Itu kan aneh gitu. Jadi malah yang bener itu nggak dipublikasikan. Tapi yang Abal-abal. ya abal-abal itu banyak jamur berarti Iya, macam malam iya, seperti iya. itu. Oke. Tadi Mas Kris kan bilang salah satu sisi positifnya kan bisa membantu orang gitu Mas Kris nggak? Kalau boleh tahu Mas Kris pernah nggak menangani kasus yang benar-benar menurut Mas Kris itu parah banget yang menimpa seseorang secara metafisika? Ada mas, banyak kan, banyak. Yang berkesan bagi Mas Kris mungkin bisa diceritakan sedikit. Cuman diceritakan ngeri. Oh gitu. Ngeri banget dan itu seumur hidup saya baru tahu. Jadi gini, ada seseorang Nggih. orang Orang gede. banyak buat sesuatu tidak apa. Kita Mungkin kalau ingat malah ngerti. Itu kan nikah sama ya maaf tapi nakalnya luar biasa nih laki nih. Oke. Nah, terus menurut cerita di sana kalau nikah dengan pasti nggak bisa pulang. Sebenarnya bisa. Yang penting tidak menduakan. Nah, menduakan. Nah, pada akhirnya itu mungkin karena saking nakalnya dari sononya itu diritualin mas. Diritualin itu dicabut semua unsur tulang yang ada di tubuhnya. Maksudnya unsur tulang itu Semuanya kayak gigi, kayak kuku, pokoknya yang berunsur tulang. Jadi ketika waktu itu ada seorang ibu-ibu kan datang ke rumah. Mas tolong mas lihatkan anak saya. Oke bu, saya sana. Lah ini kamar gitu. Kamar terus ada selimut gitu kan. Saya datang. Loh mana orangnya bu? Loh itu mas loh. Maksudnya itu mana? Tak buka itu masalah. Jadi kayak tulang ditumpuk aja lah. Ya kayak tulang kayak daging. Daging nggak ada tulangnya gitu. Daging hidup. Jadi cuman apa ya kayak ditidurkan saja itu. Itu saya baru, shock saya. Itu beneran nggak ada tulangnya gitu. Nggak ada tulang sama sekali. Itu kayak gini, kayak kiwil kayak lembungan gitu. Itu dari ilmu dari mana saya nggak ngerti. Ilmu dari mana nggak ngerti dan sebagainya. Waduh kok kayak gini saya, nggak bisa ngomong apa-apa loh. Lihat itu. Itu kok ada ya ilmu kayak gini gitu. Terus saya deteksi ternyata sebenarnya mudah. Mudahnya itu yang penting dia itu minta maaf. Dan sananya yang sulitnya bisa memaafkan atau tidak. Kan gitu. Nah, pada akhirnya terus kita rekonsiliasi lah ya dengan pihak yang sana, dengan keluarganya ini, minta maaf dan sebagainya. Karena waktu itu pulang ke Jawa itu malah nggak mau pulang sana. Terus malah maaf ya, maksudnya dengan perempuan yang lain lagi, sampai ada punya anak lagi. Jadi terus sana minta maaf, akhirnya dimaafkan.
itu 3 hari ya kembali lagi. Astaga. Itu saya nggak ngerti ilmu apa itu. Itu ada. Terus yang lagi-lagi yang itu, ya maaf lagi, Nggih. biasa itu. Jadi maaf nih, cewek, pokoknya yang cowok Jawa nikah dengan sana, pokoknya kalau nakal, burungnya itu nggak ada. pernah. Pernah dengar Mas. Nah, Itu beneran kayak gitu, bener Mas Kris? maaf ya, Nggih. sampai tangan saya itu dipegang nih suruh Ngecek. cewek. Cewek itu halus. Polos. Gitu. Itu pokoknya kalau dia aneh lah. Ilmunya sampai seperti itu, Mas Kris. Saya baru nemuin yang aneh gitu Mas. Oke. Yang lain-lainnya mungkin pembusukan di kaki atau di mana. Itu jenis santet gitu, Mas Kris. Itu teluh, Mas. Oh, teluh. Teluh atau rapuh itu ada. Oke. Ada beberapa. Kalau kayak tadi teluh, kayak rapuh ya, Mas, Iya. termasuk juga santet. Itu Iya. kira-kira kita bisa menghindari nggak, Mas, kayak Bisa, Mas. gitu? Bisa. Bisa dikasih tips triknya. Nah, tipnya mungkin harus berbuat baik dengan teman. Jadi gitu. kita kan nggak ada salah hati kan, nggak Iya. ada sakit hati, nggak ada salah pikiran dan sebagainya. Itu kan menghindarkan. 1, 2, mungkin harus lagi-lagi mungkin kata Mas Pino harus beramal. Amal berarti, Mas. Terus 2 ya, 3 harus berdoa. Terus 1 lagi Mas, kalau kita sekali-kali membayangkan suatu hal terjadi, itu bakal terjadi. Menjadi mindset ya. Mindset ya, pertama disugestikan. Apa yang kita pikirkan bisa. Betul. Ya, Jadi sugesti ada- yang berulang-ulang akhirnya menjadi mindset kan, Iya. ditanam di otak. Heeh. Itu akan terjadi. Jadi kalau kita nggak mau masuk ke bidang itu, nggak usah mikirkan apa-apa di situ. Itu kayak santet itu kan. Iya, Jangan-jangan lah, jangan-jangan. Jangan-jangannya itu tadi, Nah itu. yang jadi kenyataan. Jadi kan gini, ilmu santet itu kan dalamannya maksudnya kayak iri, dengki, Iya, terus berburu. benci, kebencian itu. Kayak gini, saya maaf nih, suatu contoh sampean tak buat nih, Iya. gitu kan ya, sampean nambruk, sampean cari orang spiritual. Kalau orang spiritual itu benar, dia nggak akan ngomong nggak ngomong seseorang meskipun tahu. Tapi kalau nggak benar, diomongkan kan. Ayo Mas, Mbak, keluarkan lagi Mbak, kirim lagi Mbak, kan gitu. Orangnya ini gini. Nah, dari muatan dendam itu lagi, itu masuk lagi ke. Oh, Nah, gitu. nah, mending kalau sudah ini bersihkan itu, nggak usah mesti cari, terserah, tersane biar ke Tuhan aja gitu. Iya. Nah itu jadi kalau bisa nggak usah ditanya orangnya. Udah, kalau yang orang bener ya, udah ini rahasia kita nggak bisa dicari orangnya dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau ditanya ini orangnya, dikasih tahu orangnya, mesti kan dendam loh. Nah dendam itu nanti nggak bisa selesai itu. Oh, seperti itu. Terus mungkin dengan ramuan tumbuh-tumbuhan juga ada. Oh, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kayak kelor, telingo, Oke. terus dadap serep dengan air leri, garam. Mungkin kalau di Muslim itu pakai 3 kali al-falaq, 3 kali al-ikhlas, terus 3 kali anas, sama 13 kali ayat kursi itu. Itu setiap 1 kali bacaan ditiupkan di situ buat mandi. Oh gitu, Oke. Mas Kris. Oke. Itu bagus. Oke. Itu biasanya kayak teluh, santet itu medianya itu lewat, maksudnya gini Mas Kris. Iya. Saya pernah dengar kayak misalkan weton atau foto gitu. Itu memang bener kayak gitu, Betul. Mas Kris. Jadi kalau ngomong weton Mas ya, Nggih. weton itu kan kalau sudah tahu wetonnya, berarti tahu kelemahannya kan Mas. Oh gitu. Kan gini, maaf. Nggih. Kan dihitung kayak hari Senin gitu kan. Nggih. Di Senin itu dihitung 5 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat itu hari terlemah. Nah, itu yang bisa dimasukkan. Dan juga kan kadang-kala kan gini, tiba-tiba orang disantet, tiba-tiba tidak semudah itu kok sebenarnya. Oh. Jadi ada media yang pernah dipakai gitu. Kalau foto saja dia belum kenal, itu kadang-kala masih meleset. Pengertian saya, bukan saya yang buat. Rasanya paham banget Pak Jojo. Oke. Kalau kayak gitu ada batasan jaraknya nggak Mas? Maksudnya misalkan kita nggak bisa kirim ke luar negeri atau Nah, gini. Oke, Nah, oke. ceritakan pengalaman saya. Pengalaman itu saya kan
bentengin anak-anak Brimob di Bali gitu. itu untuk pembalak liar waktu itu. Saya ada 11 tembakan mas. Nah, ini terus di sini banyak. Nah, kok saya masih hidup dan gitu. Nah, cuman ditolongin orang dan saya tak tahu identitas saya orang Banyuwangi. Ternyata beliau ini yang nolongin saya, padahal yang ketuanya pembalak liar nih. Yang Pak saya kena, terus ada yang anggota yang lain meninggal lah. Nah itu saya diselamatkan oleh orang itu, dibawa. Saya itu digeret, saya masih siuman, digeret terus loh, kok sampai pagi. Padahal waktu itu jam 3 dimasukin di suatu hutan gitu loh. Nah terus dikasih kayak minyak apalah, mungkin minyak bintang itu ya. Nah dari situ cerita ini maaf lagi pindah. Jadi kemungkinan ilmu itu hanya bisa beredar di sana. Tapi beliaunya yang kayak Pelasu gitu mengakui bahwa Banyuwangi itu bisa melampaui batas pulau. Oke. Jadi nggak tahu juga kok ilmu ulang Banyuwangi itu bisa sampai berapa pulau. Kemungkinan memang bisa berarti mas ya, ilmu seperti itu sampai beberapa pulau. Mungkin ya tarafnya lebih tinggi gitu. Gitu, itu juga harus dipelajari mas. Oke, kalau mungkin gini, yang satu daerah nanti dikit. Oke, siap. Ya mungkin sensitif mas memang itu ya. Boleh. Oke, sensitif juga. Ada ras. Oke. Kalau menurut pengetahuannya Mas Kris kalau di Banyuwangi itu seperti itunya, maksudnya seperti itu dunia metafisikanya pusatnya di mana Mas Kris? Banyak kayak gitunya gitu maksudnya. Di situ maksudnya ya ada kalau bisa dibilang mungkin kerajaan besarnya ya, atau memang di situ memang tempat yang paling wingit atau paling banyak sepertinya di mana? Itu sebentar dipilah dulu mas. Yang maksudnya yang ilmu tentang itu atau yang wingit atau yang bersejarah gitu ya. Kategorinya masing-masing. Ada masing-masing. Monggo disebutkan satu-satu mungkin. Nah, mungkin gini, kalau untuk itu tadi magic ya. Magic itu malah kebanyakan itu darahnya Didi itu orangnya. Ya apa Ya. Daerah utara lah, daerah utara. Kalau sejarah di tengah sini kayak di mana ini? Di Macan Putih, Singbiru dan sebagainya itu. Kalau untuk sejarah tempat wingit ya di Alas Purwo itu, Alas Purwo. Kebetulan rumah saya deket, mungkin 15 menit. Kalau di Alas Purwo sendiri memang banyak seperti itu ya Mas Kris Ya mungkin pusatnya mas kalau di Jawa mas. Gitu. Jawa, bukan hanya Banyuwangi loh mas. Jawa. Ya itu kan karena apa ya? Kalau dari ilmu orang Jawa, semuanya itu diawali dari timur. Gitu mas. Berarti kan Jawa Timur itu yang paling mentok di Banyuwangi. Dan kebetulan lokasi Alas Purwo juga di sebelah timur. Betul. Nah itu dengan ilmu geologi atau apa itu kan hutan tertua atau hutan langka lawas purba yang sudah lama lah di situ. Terus yang lain-lain bukan baru sih, maksudnya yang pokoknya terlama yang di Alas Purwo. Dan saya yakin waktu ketika Hari Suro itu semuanya para pelaku spiritual itu dari tempat manapun itu ditempat di situ. Jadi kayak tempat pengijazahan. Nah, jadi mereka belajar kalau belum kesini ya belum lulus ya, belum di sarjananya belum mulai nanggo SK. Oke. Kan memang tempatnya memang wingit mas tapi kalau saya masuk ke sana kok hawanya adem gitu mas ya, biasanya kalau wingit itu kan hawanya nggak enak tapi saya masuk ke sana itu kok hawanya enak adem kayak gitu mas. Tadi saya ingatkan kan kalau kita nggak mau bersinggungan berinteraksi dengan hal seperti itu kita nggak usah berpikir di situ. Nah kalau kita ke Alas Purwo dengan niat baik terus ingin refreshing itu kan tujuannya. Nah, akhirnya yang dirasakan di kita ya itu. Tapi kalau sudah tujuannya yang enggak mungkin ya ada yang lain-lain kayak gitu. Gitu. Jadi jangan coba-coba lah memikirkan sesuatu yang jelek
di satu tempat gitu. Iya. Kalau kita memikirkan sesuatu jelek di tempat itu ya itu. Nah, lagi-lagi kan mindset itu apa sugesti itu. Dan mereka kan dimanapun di situ kan banyak Mas. Dimanapun itu ada. Mereka nggak ada batas kan, nggak ada batas Iya. waktu. Nah, kayak di sini ini ada yang masih. Saya ketok. Kalau apa namanya? Saya kan juga bukan terkadang Mas Iya. saya suka konten yang berbau mistis. Iya. Saya mengikuti beberapa konten mistis di YouTube gitu Mas. Mas Kris juga punya konten. Oh gitu. Oke, nanti bisa dicantumkan di link Bisa, kalau teman-teman bisa. yang di rumah pengen lihat kontennya Mas Kris di YouTube juga Mas Ge. Oke. Kalau saya lihat itu kan apa namanya? Pelaku supranatural atau gimana Mas menyebutnya Mas Ge. Itu terkadang ketika mereka harus membuka dulu buat melihat seperti itu. Jadi ketika mereka menutup, mereka tidak bisa berinteraksi. Apa memang seperti itu Mas Kris? Ada Mas, itu maaf ya, Nggih. saya garis bawahi lagi. Mungkin yang seperti itu yang dibuka tutup on off itu yang nggih. belajar Mas. Oh, Belajar jadi gitu. tahu formatnya, kan gitu. Kok bisa dia buka, kok bisa dia menutup? Berarti kan harus ada buku panduannya, maaf. Buku panduan dari seseorang yang mempelajari itu atau guru lah. Oke. Nah, tapi kalau itu dari kecil atau gift itu selalu Kebuka terus. terbuka. Oh. Terpenting energi itu tidak membahayakan kita. Nah, kalau membahayakan dia langsung oh ini langsung interaksi loh. Oh iya. Nah, ini harus mengambil tindakan. Tapi kalau enggak ya biasa aja. Oh gitu. Berarti yang memang buka tutup itu masih dalam proses belajar gitu Mas Kris. Itu memang harus didampingi oleh Kayak maaf tadi di depan juga kan ada yang maaf nih Mas, mungkin yang dulu ada yang di kamar sebelah itu, Oh, iya. ada yang digugurkan. Itu ada. Nah, kan wirawiri di tempat sampah itu kayak gitu. Kalau buat saya itu tidak Bahaya. membahayakan dan nggak membahayakan anak-anak, saya nggak akan Cukup pilih. tahu saja berarti Ah, Mas, ya. cukup. Karena kalau nanti pun itu bukan urusan kita terus kita urusin, mereka punya teman-teman. Mulai dikeroyok piye? Oh gitu. Jadi kalau itu membahayakan baru saya bertindak. Kalau enggak. Jadi kalau kayak di jalan gitu kan. Iya. Suatu saat saya dari Bali, tiba-tiba saya berhenti di jalan ini. Iya. Nah kayak bapak ibu kan nggak ngerti juga. Iya. Saya turun, terus di sini loh habis ada kecelakaan. Terus ini di sini itu. Tapi bener ada darah kayak kering itu mungkin 3 jam kemarin lah. Nah, 3 jam kemarin itu ada kecelakaan. Nah sosok yang meninggal di situ, itu kan kayak penasaran Mas. Iya. Jadi tak tanya, mereka dari Jawa mau nyamperin ceweknya nih ke Bali. Ternyata di tengah jalan meninggal itu. Kan kayak roh penasaran. Iya. Nah kalau itu nggak cepat didoakan atau kalau dengan orang yang tahu mendoakan orang arwah itu kan ada yang masuk lagi. Memanfaatkan itu. Oh. Nah, makanya kan ada yang roh penasaran atau apalah gitu. Ya, itu harus cepet didoakan. Tapi overall kalau untuk orang awam aman-aman saja Mas ya. Nggih, pokoknya didoakan yang baik-baik aja. Semoga kamu aman di sana, tenang di sana gitu. Nggih. Kalau Mas Kris sendiri itu kebuka terus berarti kayak gitu Mas Kris nih. Maksudnya ya itunya bisa lihat terus gitu Mas. Ya, kebuka itu tergantung tadi Mas. Dari eksistensinya energi yang lain ya. Nah, kalau yang bukan itu saya menyombongkan itu enggak. Jadi kalau energi ini gede itu langsung ketangkap ke kita. Tapi kalau yang gitu. enggak, mesti yang Cek-cek. Biasa. bukan mungkin yang jauh lah. Enggak terdeteksi ya enggak saya masalahkan gitu loh. Nah, kayak di jalan yang benar-benar ini membahayakan nih gitu. Tak bel kan gitu. Di suatu tempat kayak orang bodoh ya. Biar 3 kali kan Mas. Enggak harus 3 kali, 1 kali boleh. Kalau bapak saya biasanya 3 kali kayak gitu Mas. Emang sampean ro? Hah? Emang sampean ro? Enggak. Terus bel apa meneh? Embung. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau Mas Kris sendiri lihat di setiap tempat pasti ada ya kayak Pasti gitu. ada Mas. Makanya kalau di Muslim kan ya ada pelajaran kemanapun itu kita kalau berkeluar Salam. ya gitu lah. Etika Itu sudah bagus. Tidak ada yang diajarkan di kemanapun selain di Muslim itu kan diajarkan harus. Oke.
apa ya, tawaduk ya. Iya. Kulon gitu. Meskipun nggak ada orang guys, kulon Ya, atau ngebel di iya. suatu tempat. Itu kan ya penting juga. Iya. Ngebel itu apa tuh? Iya. Mebel. Ya suatu saat apa nggak ngerti kalau ada orang jalan bareng kan nggak ngerti. Iya. Ngebel ya itu. Oke. Ya antisipasi. Oke. Gitu. Oke. Kalau Mas Kris sendiri kesibukannya di rumah sekarang sibuk apa Mas Kris? Ya menyibukkan diri mas. Oh gitu. Ya kebetulan saya punya usaha untuk teh di Kelor. Oh gitu. Nanti ada. Iya. Di- Oh, oke. dengan di Kita sertakan di sini juga boleh nanti ya. Sambil promo jenengan monggo. Oke, maksudnya dibuka bisa diseduh. Oke, siap. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Oke. Itu daun keler itu seingat saya banyak banget manfaatnya Mas. Iya, iya. Oke. Kalau Mas Kris sendiri bisnisnya itu dalam bentuk apa kelornya itu tadi Mas Ya, Kris? untuk teh ada mas, Oke. terus untuk serbuk yang kita kirim ke luar negeri itu ada. Oh sudah keluar negeri Mas Kris? Sudah mas, kita Wow. alhamdulillah di Jepang sama Finland. Wah. Terus serbuknya itu kalau serbuk itu masih bahan, Oh, bahan gitu. itu nggak tahu deh, sana katanya dibuat maca, terus mie, terus kayak minuman latte. Oh gitu ya. Oh, kayak gitu. Keluarnya kan hijau-hijau. Oke, betul. Apa kayak maca gitu Oke, Mas Kris? kayak maca, betul. Oke. Kalau di dunia supranatural sendiri sebenarnya fungsi dari daun keler itu Jadi apa, gini mas, saya baru ngerti ya, Oke. baru ngerti. Mungkin dari mbah-mbah dulu sih memakai itu hebatnya mereka, Oke. hebatnya beliau lah. Beliau. Nah setelah kita dengan usaha Kelor ini kita penelitian, ternyata kandungan aminonya itu tinggi banget lah. Kalau di luar negeri itu kan dibilang the magic of trees, atau ada lagi the mother of vegetarian. Iya. Nah jadi daun ajaib atau ibunya sayuran. Sayur-sayuran. Nah, jadi karena aminonya tinggi, segala sesuatu itu kalau kita kan ada sesuatu nih, Iya. mandi pakai air kelor tadi, itu kan bisa fresh mas, bisa hilang karena gitu, karena tingkat aminonya Aminonya tinggi. tinggi. Oke. Dari ya bisa dibilang karena the magic tadi itu, Iya. mungkin karena kandungan gizinya yang Kandungan tinggi. aminonya tinggi banget. Oke. Nyambung juga biologi berarti ya. Oke, menarik sekali guys ya cerita dari Bang Kris. Oke, tapi Mas kalau Bang Kris sendiri, Mas Kris sendiri kalau di rumah buka apa namanya? Mohon maaf Mas Kris ya, praktek itu juga enggak? Kalau praktek enggak, cuman banyak orang yang ke rumah. Oh minta praktek juga. Kalau praktek kan ada tulisan. Iya, buka praktek gitu ya. Buka praktek. Kita enggak mas. Berarti memang fokus di bisnis. Bisnis kalau ada ya kita tinggalkan dulu, baru kita eksekusi yang sakit. Oke, luar biasa sekali Mas Kris berarti. Oke. Ya. Oke. Bukan sampingan aja mas. Tapi alhamdulillah bisa sampai keluar negeri Mas Kris. Oh iya, barangnya kita. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Kris. Siap. Ceritanya sangat inspiratif sekali, sangat motif sekali. Saya banyak dapat pengetahuan tentang dunia astral, tentang dunia metafisika dari Mas Kris. Siap. Yang benar-benar saya tangkap Mas Kris ya. Iya. Ternyata makhluk seperti itu benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Betul, Jadi betul. aslinya mereka cuma sekedar orbs kayak gitu Mas Kris ya. Jadi wujudnya itu tergantung Kita pikirkan. pola pikirnya kita. Jadi kalau kita berpositif thinking, insya Allah tidak akan Ya, terwujud ya, dalam ya, bentuk seperti ya, itu Mas ya. Kris. Oke. Kayak itu tadi mas, saya garis bawahi. Oke. Kayak kehidupannya kodam. Iya. Maaf lagi kok bahasa Arab ya. Iya. Kodam itu kan kadam atau pendamping. Nah pendampingnya mungkin sejak muda sampai beliaunya yang punya itu sudah meninggal, itu kan masih wujud. Iya. Nah kadangkala memang tidak dipikirkan dengan kita, itu dia bisa Mereka bisa mewujudkan diri mewujudkan seperti diri. itu. Nah, Oh. karena sudah berdampingan lama. Oke, Nah, sudah lama. berdampingan lama itu sudah akhirnya punya identitas lah. Identitas lah, mereka nggak punya identitas, masih pengembangan dengan merekam apa yang ada di pikiran kita. Di pikiran kita. Oke. Oke. Berarti setiap dari kita itu punya aura yang Oke. bisa mereka serap atau pola pikir kita bisa mereka rasakan sehingga mereka mewujudkan dari apa yang ada di pikiran kita seperti itu Mas Kris ya. Oke, luar biasa sekali Mas Kris. Oke. Terima kasih waktunya. Siap. Benar-benar banyak sekali cerita dari Mas Kris yang membuat kita yang ada di studio ini terbukalah pola pikirnya tentang dunia seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Kris. Asli. Nanti kita tayangin juga yang itu tadi. Habis ini kita lihat prosesi masa bahasanya prosesi ya? Gak apa-apa Mas Kris ya? Nggak apa-apa. Prosesi Eksekusi. pengambilan Eksekusi, eksekusi ya. ya. Oke, eksekusi. Nanti minta dibukakan mas, minta tolong apa Oke. nih? Cok ada 2 teh itu Hah? bisa dibawa sini nanti. Alhamdulillah dapat dari Mas Kris. Oke,
Oke, terima kasih Mas Kris kedatangannya di podcast 99 dan mohon maaf sudah ganggu waktunya Mas Kris di rumah. Ya. Tapi kita asli sangat bersyukur banget Mas Kris datang ke sini dan banyak sekali ilmu tentang dunia metafisika Karo yang ngenteni suwi ya. Hah? Karo ngenteni enggak suwi. sama sekali enggak. Asli sama sekali enggak. Beberapa kali gagal. Iya, gagal. Ya, asli tapi enggak kita enggak nyesel sama sekali Mas Kris, kita malah asli bener-bener dapat Excited. Excited luar biasa sekali, dapat ilmunya, dapat pengetahuannya dan mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu tentang dunia metafisika atau dunia supranatural itu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Kris atas kedatangannya di podcast 99. Oke, itu tadi guys podcast kita dengan Mas Kris. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian tonton juga videonya Mas Kris di link yang ada di bawah. Krishna Arinata Channel. Oke, Kita tayangkan nanti. Oke, nanti kita tayangkan Mas Kris ya. Iya. Jangan lupa selalu kunjungi YouTube kontennya Mas Kris juga dan thank you for watching. See you next time guys. Oke.